mungkin keadaannya. Dan ya, Uranus di area jungle yang dibawakan. Menurutku ini sangat menjawab draft yang dibawakan sama EVOS. Karena akhirnya damage dealernya ini kan tipis banget ya. Hanya mengandalkan ke arah Erlan aja. Makanya posisi dari Erlan menjadi sangat penting dengan kondisi ada banyak yang harus bisa menjadi target dari Erlan sendiri, bro. Ya ini lagi ya, gangguan dari Cici melawan Elis. Dan Ki udah mulai masuk ke area jungle karena emang tujuannya adalah untuk memperlama Super Ken dalam melakukan farm. Yap, dari Super Ken-nya yang bakal diganggu terlebih dahulu karena itu nanti efeknya juga bakal cukup besar. Bahkan untuk Albert yang pengen bermain sedikit lebih agresif melakukan stealing ke arah beberapa monster jungle yang possible untuk dijangkau. Apalagi dengan bantuan seorang Hilda ya, yang biasanya akan cukup agresif, bro. Ya karena kan tadi ada trigger retry ya dari Ki juga di area purple buff. Dia mau nggak mau pasti bakal ada sedikit ancaman. Ancam aja, nggak harus dapetin monster jungle-nya. Itu dia, harus sabar-sabar bebe. Tapi lihat di belakang sana, Idom diganggu. Tidak mau tinggal diam, Ki. Mau sama-sama bonyok kali ini. Yehezkiel bisa dibilang menjadi salah satu yang bisa menanggulangi Ki ketika berada di arah lane. Tapi Ki, kalau mau dimakan, dia masih punya rumput. Ya, bawa sedikit tambahan trill juga ya untuk memperbanyak lagi dari output damage-nya biar ada bantuan lah buat Moskovnya nggak terlalu single carry banget. Tapi area turtle nih yang bakal jadi menarik karena pressure udah ngerasa banget dan kayaknya dipaksa pulang dalam waktu yang berdekatan banget dengan area turtle, bro. Jadi clear cepat juga ya, Skill udah dapetin level 4 soalnya. Tapi Kuroki ini bermain agak ekstrim, yang berdekatan dengan tembok selalu loh. Jangan sampai Purify-nya dipakai buat untuk menghindari tembok aja. Dari crowd control, dari Erlan udah gitu aja. Bahaya. Tapi lihat Idok di belakang sana bakal coba dipaksa KYI untuk bisa mendapatkan Fury of the Phoenix di pop-up oleh Yangkiel. Super King berhasil melakukan steal terhadap Turtle di depan sana dan bakal mendapatkan poin kill first blood atas Luke. Menuju ke arah flicker for defensive. Permasukan dari tim RRQ kembali bersinar di early game. Ingat, start di early game. Seperti di game yang pertama, tapi mereka nggak boleh finish seperti di game yang pertama. Iya, tapi ini lebih kuat lagi sih harusnya dengan Uranus yang dibawain. Dan juga 1 poin eliminasi bahkan tadi yang menjadi bonus beberapa platingan gold di bagian bottom lane terutama. Ini juga yang sangat menguntungkan buat Super dan Prof. Ya ini bakal jadi dilema juga ya buat Ki. Untuk item apakah dia langsung menuju ke Radiant Armor atau jangan-jangan dia langsung menuju ke Dominance Ice atau Antik. Banyak option di sini yang bisa dibawakan. Apalagi sebagai roamer ya, dia yang biasanya paling berkorban kan untuk membuat anti-regen. Tentunya dengan adanya efek dari Dominance Ice, nanti View juga bakal build ke arah glowing. Setidaknya jawaban dari spell Fame Regen itu pasti bakal ada dari kanan dan kiri. Termasuk Yehezkiel juga. Karena Ki, ini kan kalau nempel sama Bush, itu udah pasti bakal dapetin Regen. Jadi Yehezkiel juga butuh banget glowing one secepat mungkin. Agar nantinya lini depan dari masing-masing tim ini nggak bisa bermain dengan leluasa. Wah, itu wajib sih ya untuk glowing one. Supaya mereka bisa ngasih damage dengan maksimal dan bisa di-convert ke arah poin eliminasi juga. Nggak cuma sekadar pressure aja yang dibutuhkan sama para pemain dari RRQ. Dan untuk EVOS, setelah kedua belah XP laner kita lihat nih bakal cukup sengit di area laning. Tapi akan cukup berbahaya buat turtle selanjutnya karena berarti bisa ada kedua belah bot laner yang join ke area teamfight. Mau diganggu? Tiba-tiba ada Henki di sana. Agak cukup kaget, scare dikit. Tapi setidaknya dengan ada kedatangan Henki atau KYE di arah top lane, bisa ada wave yang di-clear sih sama Erlan, Evin. Iya, nggak Super cuma Ken juga itu sih. agresif ya. Iya, biar gak farming dua lane juga kan untuk Cloud-nya berarti. Dengan alasan dari Ki menutup di bagian river atas, plus setup juga buat Turtle. Karena udah pasti ya, ini bakal ada fight 5 lawan 5. Possible banget, karena di bagian top lane fight-nya. Iya, udah join juga ya untuk satu persatu kedua belah XP laner terutama. Dan dua-duanya bisa dibilang bisa ke-initiate kali ini. Bahkan ada tambahan damage dari Super Dead dengan penggunaan Cicinya. Luke udah mulai masuk ke dalam. Tapi jangan lupakan damage dari Super Dead ini terlalu sakit. Run of Joy dan Fury of the Phoenix di depan mata. The Retribution dari Super Ken. Berhasil mendapatkan Turtle untuk kedua kalinya. Uppress Fall tidak berhasil mendapatkan siapapun. Kayak menuju ke arah belakang. Dan bahkan blessing dari Kuroki. Berhasil membuat Albert terting dari depan sana. Dikejar habis-habisan, tapi masih ada BMI tertancap. Langsung hilang di telan bumi. View semaksimal mungkin mencoba untuk menggocek dari sosok seorang Idok, tapi nampaknya
View kali ini bertukar dengan 1 untuk 1 dan di tangan Erlan. Nah. Ingat, catatan bukan di tangan View, Yep. di tangan Erlan. Itu yang lumayan mahal sih, akhirnya bisa dapetin poin eliminasi, goldnya juga nanti akan lebih banyak lagi dari yang dia bisa dapatkan. Tapi emang secara itemizations ini perbedaan prioritas juga kerasa ya. Corrosion untuk Moskov sedangkan DHS untuk Kuroki. Oh, Ya udah tapi pasti ya, Kuroki bakal cari DHS dan juga langsung Golden Staff secepat mungkin karena seperti biasa dia 2 item langsung fight. Prof, Uranus-nya Super Ken udah mulai harus sadar. Sekarang udah ada ini damage anti regen. Jadi dia nggak bisa semena-mena. Ingat ya Nevin, nggak bisa semena-mena kayak tadi. Udah ada bener-bener. anti regen kali ini. Tapi tetap strong banget ya. Bahkan tadi udah ada Turn of Ruin kan sebenarnya yang dibuka sama Luke. Cuma terlalu cepat dan Super Ken. Press World, oh hampir saja tertik dan Super Ken. Memilih mundur ke arah belakang, sudah disampaikan. Ingat, sudah ada anti regen berbeda dengan Baksya. Ya beda sedikit ya karena kalau buat sekarang juga keadaan udah mulai cukup ada jawaban untuk para hero-hero Regen-nya. Kayak ESKL udah punya glowing juga, View juga udah punya glowing. Dia sama-sama menjawab dengan efek dari Scorch dan juga efek Life Bane. Sementara Erlan yang tadi benar-benar bebas banget untuk farming. Sekarang ada gangguan lagi dari Kuroki tentunya. Digas. Oh, timpan tebakan instant kill KYY. Ditelan langsung bulat-bulat. Karena kita tahu dengan ada glowing one di tangan dari serang Yeskiel. Betul, betul. KYY tidak akan punya power cukup lama. Wah malah bisa dapetin outer turret di area top lane juga. Sama. Berarti bisa join nih Kuroki ke area team fight. Apalagi ada turtle juga kan yang akan muncul. Bahkan udah mulai bisa dipegang, di set up juga sama kedua belah sisi. Aku nunggu untuk Luke-nya lagi sih. Ini momen turn of ruin-nya kali ini apakah bisa benar-benar menjauhkan Super Ken dari area turtle atau sebaliknya justru dari RRQ yang bisa menguasai area turtle. Digas Oke. duluan tuh. Langsung dari seorang KYY dipaksa di depan sana. Kalau ditunggang ini berbahaya untuk KYY. Dan kalau KYY-nya tumbang, ini akan menjadi sebuah pointer yang mahal. Tapi Erlan sudah mulai masuk ke dalam area finish dibuka. Tapi ternyata Idok yang tercek dan Super Ken sekeratul mahal. Super Ken di depan sana. Kuroki memilih untuk sabar terlebih dahulu. Bermain dengan basic attack-nya. Karena sekalipun dia masuk dengan Blazing Wave, dia nggak bakal bisa sustain. Kuroki wise decision. Wise decision banget, dia poking aja karena dia tahu konsekuensinya. Iya. Dia masuk pun gak akan sia-sia, Prof. Ya, dan Dimas langsung clear cepet ya di area mid lane supaya bisa dapetin ke area turtle. Tapi trade ternyata terlihat juga sama Luke meskipun pada akhirnya tetap jatuh ke tangan Super Ken. Mau ditutup dan pulang ya? Ditutup langsung jalannya. Diangkat sekali lagi. Oh. Ditahan begitu saja tapi blazing wave from Kuroki. Memukul mundur para pasukan dari tim EVOS. Walaupun tidak ada yang tertumbangkan satu sama lain. Tapi setidaknya Kuroki memukul mundur untuk bisa menyelamatkan Super Ken. Wah ini nggak Tapi boleh. Luka jangan lupakan damage dari Kuroki ini tidak bisa dipendung. Gak boleh sembarangan. Miskalkulasi terhadap seorang Super Ken yang tadinya bisa dimakan tapi di cover dengan sangat baik oleh Kuroki. Di cover dengan sangat baik dan si kumis-kumis itu lagi ya guys ya. Tegang. Oh, Heart rate-nya di atas 100. Heart rate-nya 110. Bisa. Match-nya intens soalnya kan. Ya. Si Ada jual beli kumis-kumis. serangan. Halo, selamat datang di MPL ID Extremer ya. Mas Setiawan Ade yang terhormat. Pemuncak klasmen. Pemuncak Pemuncak klasmen klasemen. dari MPL ID X Streamer tentunya. Iya. King, banyak aksi emang. Katanya si kumis-kumis ini udah mulai rame. Dia berisik dia kalau lagi nonton. Itu dia yang ditunggu-tunggu kan. Udah mulai analis-analis katanya. Ah, dipencet-pencet dulu tipis ya kan. Sambil menunggu setup selanjutnya. Hah? Karena udah mulai masuk menit yang ke-9, semua item mungkin udah mulai di-build up juga. Lightning Rancen dari Yeskiel, udah damage tambahan tentunya karena tadi belum cukup Super untuk Ken. bisa menumbangkan dari Ki. Swift Trinity juga selesai untuk Erlan. Sementara masih on the way untuk Kuroki. Super Ken. Diingatkan sekali lagi. Ini berbeda, udah gak sekuat di early, Nevin. Iya, ini jelas berbeda. Meskipun memang secara itemization defense ini sekarang udah ada Oracle ya buat Super Ken-nya sendiri. Tapi tetap ada banyak banget gangguan yang bisa muncul kayak Lantern Flare menurut aku dari View. Ini dari tadi yang jadi masalah banget loh untuk hero-hero frontlinernya keambil lagi, kena efek sisi lagi. Dan momentum menuju ke area Lord biasanya bakal dicari nih siapa yang bisa dibikin babak belur dulu supaya kuantitasnya bisa diunggulkan ketika masuk ke area Lord. Hey, Nice tapi win one lagi tuh.
Di arah bottom lane, kali ini clear minion dilakukan. Surprise kali ini untuk sosok seorang Kaye tidak mau memberikan sedikit damage. Dia sabar, tahan terlebih dahulu. Clear minion dilakukan dengan sangat baik. Dengan adanya Moskov itu enak banget ya, Nevin. Iya, bisa Enak pegang loh. lane jauh. Terus dia, dari tadi sih sejauh ini Spirit of Destruction-nya connect terus ya. Terutama ketika ada perebutan objektif yang mahal kayak Lord juga. Tapi sekarang clear-nya udah diselesaikan dan tarik. Super Ken ditangkap di depan sana, hilang inside kill. Apres One pemukul muda permasukan, tim Arakyo di belakang. Permasukan dan Kuroki sedikit terlambat untuk datang. Apakah akan mendapatkan damage atau point kill sama sekali? Mencoba untuk menunggangi, Kuroki memilih untuk mundur. Run up trend dan menangkap seorang Kuroki. Blazing Rod for defensive, the best thing yang bisa dilakukan. Fury of the Phoenix tidak menangkap karena Kayeye. Erlan ter-take down, Kuroki masih selamat. Tapi yes, kill! Berhasil epic outplay. Ditarik, dipancing, rage bait kepada para player EVOS yang akhirnya kehilangan seorang Ki dan juga Erlan. Tapi di satu sisi tadi juga turn off Ruin yang akhirnya bebas banget karena dikenain grab-grab juga. Dan malahan Lordnya terbuka dengan lebar. Apakah ini langkah yang tepat Prof untuk Arakyo? Wah, ini kalau ngomongin langkah yang tepat ya seenggaknya ada trade kan. Iya. Tapi walaupun begitu emang trade-nya dirugikan banget untuk RRQ karena Super Ken-nya tumbangnya di timing yang sangat-sangat pas banget ada Lord. We know this. The Baby Alien by Kope dengan 4 assist pada game ini. Albert menempati hashtag 1 all-time jungler total assist MPL AI dengan 2.500 total assist. Wow. The Baby Alien. Ini dari era ke era ya, dari dia main gold lane, jungle. Dan sekarang berarti dengan adanya 5 assist berarti 2.501. Satu. Ganggu ya. Ada satunya tuh ganggu. Iya. Mau digenapin. Oke, kita lihat Luka di sini. Agak lumayan cukup bonyok. Tapi Luka mungkin kalau dia ditangkap siapapun, dia bisa langsung masuk ke dalam. Dan dalam posisi seperti ini kita ngelihat Luka agak cukup kuat. Cuma problem yang dia miliki belum adanya defense tambahan untuk physical, Profesor. Tambahan lagi, 2 item cukup lah. Ada chest juga ya. Iya, baru 1 doang, 2 cukup lah. Mungkin untuk mengurangi juga attack speed yang dimiliki sama Kuroki. Ditambah lagi Kurokinya kan dari tadi repot sama landing jauh ya. Di slow push mungkin pelan-pelan sekarang. Erlan selesai dengan Malefic Gun. Winter juga boleh sih, Prof. Winter juga boleh. Untuk Luke Iya. boleh. Antik juga boleh. Mungkin buat Super Dan juga kan. Ya, Super Dan-nya ada si Halberd sekarang soalnya. Wah, berarti bakal ada tambahan damage ya. Yang justru bakal kerasanya datang dari Cici nanti. Sementara itu dengan Lord yang udah mulai ditarik ulur kayak gini jadi momen penentu. Apakah dengan posisi Fredrin dari Albert di bagian depan bisa Oke. menjadi trigger inisiasi? Kuroki boleh terlambat tapi Kuroki nggak boleh ter-take down. Ingat Kuroki dia menjadi peran penting sekarang Tol mau memilih mundur ke arah belakang. 2 tim fight yang berbeda. Albert menuntaskan tugasnya. The Baby Alien berhasil mendapatkan Lord terlihat di belakang sana. Masih coba untuk bertahan dan blessing dari Kuroki. Memilih untuk mundur, untung aja. Nggak kena lagi sama tombak lintas Sumatera yang dimiliki dari Erlan. Menangkap melakukan point kill, catat pun terjadi. Tajam 2, Erlan! King Erlan! Wipe out and triple kill di saat Lord didapatkan oleh Team EVOS. No way! Ini bisa menuju ke arah best turret. Ini bisa menuju ke arah endgame. Derby Classic akankah di depan mata untuk EVOS. Oke, nice move dari Erlan, nice assist dari View, dan nice objektif dari Albert. Ini kelima pemain dari EVOS memainkan perannya masing-masing dengan sangat baik. Dan sekarang Lordnya akan masuk ke area base turret. Apakah akan ada perlawanan dari RRQ? Kuroki 3 detik jadi masih bisa bertahan. Tidak one straight push tapi nggak boleh mati satu persatu. Luka! Triple stun dikeluarkan di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan satu momen kill ya skill. Dan bahkan blessing dan clear minion dilakukan Kuroki. Tapi tak bisa menang, dia bisa diberikan oleh Era menuju ke arah base turret. Ini bencana! Derby Classic dimenangkan oleh